Horasma dihita saluhutna, andorang so tabongoti parsorata doho debata di bagasan parminggota sadarion, jumolo mahita martangiang di bagasan rohatabe, martangiang mahita. Amen. Horas madihita saluhutna ruas nituhatta nahina holongan di minggu paupaton dung trinitatisson mulak mahita muse marminggu di bagas tabe rap dohot na taha holongi nakok do bilangan nahona panahiton COVID-10 sia di luatta ido umbaen na dibuat induk ni huriata di distrikon haputusan asahot majolohita marminggu di bagasat tabe alayu nang mata paloas namasai mambaen gale partondiota gariada tahe toktong magirgir rohata mamuji pasangapon tuhata pinuji ma debata situlusada na mangaramoti perdalanan ningolutta jalan nasai pasadaun hita di huriana. Topik ni minggu ta ima parhaha maranggion di bagasan holong ditogihon topik ni minggu ta sadarion dohita asa tapasiding akan nahurang denggan di parsorata ganupari aitung hasalaon namamboan tu hadosaon do ulaon si songoni atong tapaserep be marohata di adopan ni tuhata marende mahita. Be
Mar hite-hite guar di debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ay songonondo hata ni Tuhan Jehova, idama, au apala au sandiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna diari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, naso marmula naso marujung, di parbagahodo marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa marsada ni roha hami saluhut akan naung tinobusmu, ala naung dilehon ho tuhami hasesaan ni dosa, hati goran dohot hangoluan saleleng ni lelengna, asi maroham, urupi mahami patupahon na sadaoni di aka persaoran nami di keluarga, huria nang masyarakat pe, ay tusido di baga-bagahon ho pasupasum na godangi, ale Tuhan, say sungguli jala togu-togu rohan nami marhite-hite tondim, asa hulului hami pangurupion sian ho, moloro pangunjunan tuhami, say pahot marohan nami, asa tungpor siya hami dihatam dohot di baga-bagam, asa jupang hami hasonangan saleleng nilelengna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Si paluana mamor sando sakit na mga puliyaw di si taonoki mangurupi au di hagugutani Jesus do ale ku so ada tudos ni ale na sumurungi dia. Tatangihon ma pati ni debata di minggu paupat tondung Trinitatis sadarion, ima natar surat di Pesalmen 133 ayat sadabe sahatu ayat tolu, songonon mahatani tuhatta. Idama dengan nai dohot sonang nai, molotung punggu sahudulan akan marhaha maranggi, songon miak dahucus di ulu pola mabaur tumise ni si Aron, pola mabaur sahat tu rambu ni aka ulosna, songon nambur ni Hermon, nama baur tu aka dolok Sion, ay disido di parbaga Jehova pasu-pasu, hanguluon sahat rodi saleleng nilelengna. Ido sahatna,
atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata nagodangi diadopan di debata, martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, para siroha nasumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon rotu habang sam habadion mi, manopoti jala menganggukon dosa nami. Macai jojot warsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naroai, dang huhaholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami, dibaheni, tamadori masmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nilelengna, alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham di hami halak nadangolon. Amen. Suka pimado rohaku
Tabegema hata baga-baga ni debata taringgo tu hasesaan ni dosata. Satokin do hutadikon ho, alai papungu-pungoku doho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parbiar ni murukku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna asiaku ho, ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tabegema hatani debata turpuk di hari Minggu paupat tondung Trinitatisom ima na tersurat di 2 Korintus 8 ayat 1 ayat 15 songonon madidok alai songon hasurungan muna di nasaluhut di haporseaon di hatani parbinotoan di nasa haringgason di pekkaholongi muna di hami naing songonima hasurungan muna nang diulaon asini rohaon. Dada songon paksa hataki naing ujok kudo tahe sitong ni holong ni rohamuna tumibakkon pakkaburjuhon ni akkadongan. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhan Yesus Kristus nama morahian gabe pogos alani hamu asa gabe mamura hamu hinorhon ni pogos nai. Odo turgas yanau napatut doi di hamu ai hamu jumolo hian sian na taoni upuka nang na patupahon nang na tumahi asa patulus hamu manuaeng nang na patupahon asa songon rikot ni roha laho tumahi songonima na patupahon hombar tu na dapot ai molo adong rikot ni roha halasonok kodo na dapot datung salpu sian na dapot ain dada naing hapor suhon di hamu hasonangan ia didongan naing masih padosan manian
anggo saunari di tomu-tomu na lubi na dihamuma na hurang dinasida. Asa di tomu-tomu nang nalubi na dinasida na hurang dihamu. Asa gabedos. Hombar tu natar surat, si peop na godang, dang marlobi-lobi, jala si peop nautik, dang hurangan. Ido yang go sahatna, martua do akan na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tindakon maha porsiao tai songonahi na tindakon di dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Antoni Parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguman ni Silatus namate tapajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung tanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo laudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi Parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasihan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Warta di HKBP Jatimurni Minggu 4 setelah Trinitatis 27 Juni 2021. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu keempat setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik Minggu hari ini persaudaraan dalam kasih. 2. Lockdown gereja selama 2 minggu. Sehubungan dengan semakin bertambahnya penderita COVID-19, maka Preses Distrik 19 Bekasi mengeluarkan perintah agar seluruh gereja HKBP di Bekasi melaksanakan ibadah online selama 2 minggu berturut-turut, yaitu tanggal 27 Juni dan 4 Juli 2021. Sehubungan dengan keputusan tersebut,
gereja kita akan menghentikan untuk sementara seluruh kegiatan gereja selama 2 minggu berturut-turut. Sedangkan kebaktian minggu akan tetap kita laksanakan dari rumah masing-masing, memakai ibadah online melalui channel YouTube HKBP Jatimurni. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kondisi kota kita bisa berangsur-angsur pulih, kita dapat kembali beribadah di gereja. Marilah bersama-sama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, agar kita semua terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara yang sedang sakit. A. Inang Nonya Raja Guguk Boru Tugatorop, perawatan di rumah Wek Jerusalem. B. Inang Nonya S. Regar Boru Purba, perawatan di rumah Wek Bethlehem. C. Inang Nonya Situa H. Sitorus TM Boru Panjaitan, pemulihan di rumah Wek Jerusalem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Selamat ulang tahun. Perhalado dan jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2021. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke grup WA WEK masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan.
Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ia anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Mereka merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pepatah orang Batak mengatakan, manuk ni pealangge hotek-hotek lau marpira, sirang namaraleale, lobian sian namatian ina. Itu tidak berlaku bagi semua orang, tidak kepada semua orang itu berlaku. Jauh lebih sering sebenarnya kita lebih sedih karena kematian ibu kita daripada kematian sahabat kita. Jadi hanya bagi beberapa orang saja pepatah ini sebenarnya berlaku. Dan salah satunya ini berlaku bagi Raja Daud. Tidak semua orang punya sahabat, dan tidak semua orang punya persahabatan yang betul-betul dinamakan persahabatan. Tapi memang ketika kita akhirnya bisa punya sebuah persahabatan, memang kematian sahabat kita, kesedihannya bisa melebihi kematian ibu kita. Inilah yang dirasakan oleh Raja Daud. Ketika dia mendengarkan, waktu itu dia belum menjadi raja ya, ketika dia mendengarkan Raja Saul dan anaknya Yonatan mati terbunuh dalam pertempuran, maka Daud langsung meratap. Tapi ya Manginang, mari kita perhatikan di sini. Ratapan Daud ada dua jenis. Kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat 16, itulah ratapan yang pertama, ratapan yang emosional. Jadi begitu dia mendengar kabar bahwa Yonatan dan Saul meninggal, dia langsung meratap, mengoyakkan pakaiannya. Begitu juga dengan orang-orang yang mendengarkan. Itulah ratapan yang emosional. Dan itu yang sering kita lakukan ketika orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Begitu kita mendengarkan kabar duka cita itu, kita langsung meratap yang emosional ya. Kadang-kadang meratap yang emosional ini membuat kita lupa sama orang, lupa sama keadaan. Kita mengoyak pakaian, bahkan orang penting sekalipun, misalnya yang datang melayat, kita tidak terlalu perhatikan lagi, karena kita sedang meratap secara emosional. Tapi ratapan Daud tidak hanya ratapan emosional. Nanti beberapa waktu kemudian, dan terutama setelah dia menjadi raja, ratapannya itu kemudian dilakukan secara rasional. Ratapan yang lebih produktif, ratapan yang lebih tertata rapi, dan dia menciptakan sebuah puisi dan sebuah nyanyian, dan dia menyuruh supaya puisi itu dinyanyikan oleh seluruh orang Israel. Dan ratapannya itu yang dia buat dalam bentuk puisi itu dimasukkan ke dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Orang Jujur, yang memang tidak ada lagi sama kita sekarang.
Nah, dari sini kita bisa belajar, Amang Inang, seringkali kita hanya meratap secara emosional. Bahkan orang yang paling kita cintai pun meninggal, ratapan kita hanya ratapan emosional. Setelah itu tidak ada. Nah, tidak ada salahnya kita belajar dari Raja Daud ini. Setelah ratapan yang emosional dan akhirnya orang yang dicintai dikuburkan, dia kemudian membuat ratapan yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan membuat orang akhirnya tetap mengingat orang yang dicintainya itu. Nah, apakah kita pernah membuat ratapan yang lebih rasional seperti perikop kita hari ini? Tidak ada salahnya kita membuat tulisan tentang orang yang kita cintai dan sudah dipanggil Tuhan. Mari kita buat ratapan yang tertata rapi, bisa berupa puisi, bisa berupa nyanyian, supaya lebih sering orang mengenangnya. Itulah ratapan yang lebih produktif. Maka perikop kita hari ini adalah ratapan, ya. Bukan lagi adung-adung seperti orang Batak mengadungi sampai akhirnya sakit, tidak. Ini sudah lebih lengkap berdasarkan ingatan, ya, dan lebih enak dibaca. Bapak Ibu saudara-saudara, saking cintanya Daud kepada Yonatan sampai dia memang betul-betul merasa kehilangan. Dan rasa kehilangan itulah yang membuat perikop kita ini ada sampai sekarang ini. Siapa sebenarnya Yonatan dan seperti apa persahabatan mereka? Mari kita flashback sedikit, Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yonatan adalah putra sulung Raja Saul. Jadi waktu itu kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi, Filistin sedang menguasai wilayah Israel. Nah, waktu itu orang Filistin menjarah rumah orang Israel, menyita semua senjata mereka, bahkan semua peralatan tukang besi disita supaya tidak ada yang bisa membuat senjata. Para petani kalau mereka mau mengasah peralatan pertaniannya, mereka harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasahnya karena mereka sudah tidak punya alat-alat lagi untuk mengasah parang dan seterusnya. Jadi di kerajaan Israel waktu itu hanya Saul dan Yonatanlah yang mempunyai senjata. Maka bisa dikatakan situasi orang Israel saat itu nyaris lumpuh. Tapi di situasi yang nyaris lumpuh itulah Yonatan berani tampil sebagai komandan. Dia tidak takut sedikit pun. Bahkan ia pernah mampu mengalahkan pasukan Filistin di Geba. Itulah kisah kepahlawanan Yonatan yang pertama. Kisah kepahlawanan Yonatan yang kedua itu ada di Mikmas, ya. Kita bisa baca di 1 Samuel 14 ayat 6. Seorang diri dan hanya ditemani oleh seorang pembantunya, Yonatan nekat mendekati perkemahan musuh. Yonatan membuat pertanda, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan aku kemenangan. Nah, setelah dia berdoa, dia membuat kesepakatan dengan Tuhan. Kalau nanti dia dilihat oleh musuh dan musuh itu menyuruh dia naik, itu tandanya Tuhan akan mendukung dia berperang dan Tuhan akan menolong. Tapi kalau nanti musuh itu menyuruh dia pergi, itu tandanya Tuhan tidak berkenan dia berperang, maka dia harus mundur. Maka mulailah dia mendekati perkemahan musuh. Dia memanjat tebing dan akhirnya dia menampakkan dirinya kepada musuh. Dan begitu musuh melihat dia, musuh langsung mengatakan, ayo naik supaya kami menghabisimu, katanya. Dan akhirnya dia ingat, oh berarti ini pertanda dari Tuhan bahwa dia akan menyertaiku dalam pertempuran ini. Hanya 2 orang, Amang Inang, melawan 20 pasukan musuh saat itu. Mereka memanjat tebing itu dan sampai akhirnya mereka sampai di puncak. Mereka bertempur melawan pasukan Filistin dan 20 orang itu habis ditebas sama pedang Yonatan. Inilah luar biasanya sebenarnya bagaimana Yonatan di tengah-tengah pesimisme itu dia tetap semangat melawan orang-orang Filistin. Tapi memang kisah kepahlawanan ini hanya sedikit saja, hanya kisah kecil saja. Kalau secara keseluruhan Israel dikuasai oleh orang Filistin, kemenangan Yonatan itu tidak mempengaruhi penjajahan orang Filistin. Nah, itulah gambaran tentang Yonatan, putra Raja Saul yang sangat berani. Maka suatu hari tiba-tiba dia melihat ada seorang pemuda berkulit kemerah-merahan di istana. Dia kaget, siapa
pemuda ini. Matanya sangat indah dan parasnya sangat elok. Dan dia itu pegawai baru di istana. Dan setelah Yonatan memperhatikan, ternyata tugasnya adalah menghibur Raja Saul sambil bermain musik. Nah, ternyata pemuda itu bernama Daud. Waktu itu nggak ada yang tahu bahwa Daud sudah diberkati oleh Samuel, bahwa suatu saat dia akan menjadi raja menggantikan Saul. Yonatan nggak tahu saat itu. Tapi entah kenapa begitu dia melihat Daud, dia suka sama Daud. Dia senang. Apalagi ketika dia mendengar permainan musik Daud menghibur Saul, dia sangat senang. Maka dia kemudian membuat atau mengangkat Daud menjadi sahabatnya. Seiring dengan perjalanan waktu, mereka mulai bersahabat. Dan Yonatan melihat ada juga bakat bertempur dalam diri Daud, maka Yonatan mengajak Daud masuk ke pasukannya, ya. Dan mereka bertempur, mereka berperang. Dan Daud tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Begitu dia dipercayakan tidak hanya sekedar menghibur Raja Saul, tapi juga dia diajak berperang. Dia betul-betul bertempur dengan habis-habisan. Nah, inilah kadang-kadang perbuatan yang bagus pun tidak selamanya bagus di mata orang. Begitu Daud benar-benar bertempur dengan luar biasa, orang mulai meneriakkan dan mengagung-agungkan Daud. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Nah, ini sangat-sangat tidak menyenangkan bagi Saul. Mulailah iri hati dan dengki menguasai hati Saul. Dan akhirnya dia mulai membenci Daud. Tetapi tidak dengan Yonatan. Yonatan tidak pernah menganggap Daud menjadi saingannya. Ini yang sering terjadi ya Mang Inang. Bagi orang yang belum berjiwa dewasa, belum berjiwa besar, jika ada orang yang tiba-tiba datang ke dalam kelompoknya dan ternyata orang itu lebih hebat darinya, nah kalau orang yang berjiwa kekanak-kanakan, orang yang lebih hebat itu akan dianggap sebagai ancaman. Dan akhirnya dia menjaga jarak dengan orang itu, memusuhi dan seterusnya. Tapi orang yang berjiwa besar, orang yang berjiwa dewasa, jika ada orang yang lebih hebat darinya, dia malah akan senang dengan kehadiran orang itu dan berusaha untuk dekat dengannya, untuk menimba ilmu dari orang itu. Nah, inilah yang terjadi kepada Saul dan Yonatan. Saul sang bapak sangat berjiwa kekanak-kanakan. Begitu Daud mendapat pujian dari orang, dia dengki dan iri. Tapi Yonatan yang sang anak justru berjiwa dewasa. Dia melihat Daud itu punya potensi menjadi raja. Bukannya memusuhi, padahal sangat layak bagi Yonatan memusuhi Daud, karena dia putra mahkota. Ya, dia yang terancam sebenarnya. Kalau Daud nanti yang akan naik menjadi raja, dia yang terancam. Tapi sedikit pun dia tidak merasa terancam. Dia malah berteman dengan Daud. Di 1 Samuel 18 ayat 1 dituliskan, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Lalu mereka berdua mengikat persahabatan. Bahkan Yonatan menanggalkan jubah dan pedangnya, lalu diserahkannya kepada Daud sebagai tanda persahabatan. Maka sejak saat itu, Daud tidak pernah lepas dari pasukan Yonatan. Bahkan sampai nanti dia mengalahkan Goliat dan orang-orang mengagung-agungkan dia untuk menjadi calon raja, Yonatan tidak pernah merasa terganggu dengan itu. Yonatan tahu popularitas Daud sudah melebihi dirinya, dan itu pasti sangat merugikan dirinya. Tapi inilah hebatnya Yonatan. Dia sama sekali tidak mendengki. Dia sama sekali tidak membenci. Amang Inang, tolak ukur kepribadian yang bisa bersahabat adalah bersih dari iri hati, bersih dari dengki. Ia siatel elat do late. Om majolma nabui mardongan. Om majolma nabui marparsaoran. Bahkan Amang Inang, hebatnya Yonatan ini, dia malah membujuk ayahnya supaya tidak berbuat dosa kepada Daud. Sebab dia mengatakan, tidak ada dosa Daud sama sekali Bapak. Gak ada salahnya kepadamu. Kita bisa baca di 1 Samuel 19 ayat 4. Ya, jadi memang orang yang sudah benci itu, dia akan punya sejuta alasan untuk tetap membenci.
1000 kali pun orang menyadarkan dia, kenapa kau membenci? Ya memang dia tidak akan pernah bisa mendengarkan, karena dia sudah terlanjur benci. Ini yang Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengatakan jangan membunuh, aku bahkan mengatakan jangan benci kepada saudaramu. Siapa yang benci kepada saudaranya, dia layak dihukum. Karena apa? Karena itulah benih membunuh, kebencian itu. Jangan sampai kebencian, maka supaya jangan sampai membunuh, kebencian itu harus kita buang jauh-jauh dari diri kita. Tapi berbagai cara dilakukan oleh Yonatan untuk menyadarkan Saul supaya tidak membenci Daud, tidak pernah berhasil, karena memang Saul sudah terlanjur benci. Sampai saking seringnya Yonatan membela Daud di hadapan Saul, pernah Saul sampai nekat melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Bayangkan Amang Inang, orang yang sudah membenci akan sampai kepada tahap tidak rasional, bahkan anaknya sendiri pun bisa menjadi orang yang sangat dibencinya kalau anaknya itu melarang perbuatannya. Kita bisa baca kisahnya di 1 Samuel 20 ayat 33. Sampai akhirnya Daud sadar tidak mungkin lagi dia menyadarkan bapaknya. Kemudian Yonatan menyuruh Daud untuk mengungsi. Pergilah kau dari istana ini, memang sudah tidak ada lagi kemungkinan bagimu untuk ditemani oleh bapakku. Dan sebelum mereka berpisah, sekali lagi mereka berpelukan, sekali lagi mereka saling mengangkat sumpah, saling mengangkat janji bahwa mereka akan tetap menjadi sahabat. Bahkan kalau kita baca di 1 Samuel 23 ayat 17, inilah sebuah kalimat yang saya pikir tidak mungkin diucapkan oleh orang sekarang ini. Apa dikatakan Yonatan kepada Daud? Jangan takut, katanya kepada Daud. Tangan ayahku tidak akan pernah menangkap engkau, katanya. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. 1 Samuel 23 ayat 17. Bayangkan Amang Inang, Yonatan sendiri yang mengatakan kepada Daud, kau akan jadi raja. Tangan ayahku tidak akan pernah menangkapmu. Kau akan menjadi raja dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Ini putra mahkota yang ngomong, luar biasa. Itulah persahabatannya itu. Nah, mengenang inilah Daud sangat terpukul ketika dia mendengarkan Yonatan itu, orang yang luar biasa itu, orang yang betul-betul membelanya itu, meninggal. Bayangkan Amang Inang. Bahkan Yonatan pernah nekat menemui Daud di padang gurun untuk memberitahukan kepadanya bahwa bapaknya berencana mengejarnya, supaya dia hati-hati. Ini Daud merasa bingung, ini Yonatan kenapa? Apa yang dia lihat dariku sehingga dia mau membelaku? Sampai nekat dia, biarlah dia dibenci oleh bapaknya, dan mungkin dia bisa terbunuh ketika dia mendekati Daud. Tapi dia tetap mengambil risiko itu, karena dia tidak ingin sahabatnya itu kenapa-kenapa. Padahal apa untungnya Yonatan bersahabat dengan Daud? Dia putra mahkota loh. Tidak ada dalam diri Daud yang dia butuhkan. Tapi itulah persahabatan, memang tidak membutuhkan predikat-predikat. Maka mendengarkan sahabat itu meninggal, luar biasa pedihnya hatinya. Dia ingat semuanya, bagaimana Yonatan itu berjuang untuk membelanya. Dan bisa dikatakan kalau tidak ada Yonatan, dia akan selesai di istana. Nah, Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudara, ratapan Daud yang menjadi perikop kita hari ini dipakai sebagai pengantar ke dalam topik persahabatan yang tulus, persekutuan yang penuh kasih. Itulah topik minggu kita. Jadi kita tidak diajak untuk mendalami ratapan itu sendiri, tapi kita diajak untuk mendalami kisah persahabatan Yonatan dan Daud. Dan dari kisah persahabatan itu ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Amang Inang, persahabatan tidak pernah membutuhkan predikat apapun. Persahabatan hanya membutuhkan hati yang tulus dan terbuka untuk mau saling berpadu, untuk mau saling menerima. Persahabatan tidak bicara untung rugi. Seorang sahabat justru rela berkorban demi sahabatnya. Tapi pengorbanan itu tidak dianggapnya sebagai kerugian. Malah pengorbanan itu dia lakukan dengan senang hati.
Apalah sebenarnya pentingnya Yonatan bersahabat dengan Daud, malah jabatannya terancam. Tapi begitulah, begitu dia mencintai Daud, dia tidak melihat predikat itu. Inilah yang perlu kita pegang untuk zaman sekarang ini. Karena sering sekali persahabatan sekarang dipengaruhi oleh predikat. Sosialita, kumpulan ibu-ibu berarisan, akan dilihat dari apa mobilnya, dia istri siapa, suaminya punya jabatan apa. Bahkan sekarang di medsos orang yang dikatakan berteman hanya ditentukan oleh subscriber, dan bisa besoknya sudah di-unfollow. Begitulah kita mengenal persahabatan di dunia sekarang ini. Maka persahabatan Yonatan dan Daud mengingatkan kita kembali seperti apa persahabatan yang sesungguhnya. Persahabatan tidak membutuhkan predikat. Persahabatan tidak membutuhkan jabatan. Persahabatan tidak membutuhkan harta kita. Kalau kita memang mau bersahabat, bersahabatlah dengan hati yang tulus. Maka ketika kita bersahabat dengan seseorang tanpa melihat apa yang dia punya, maka disitulah kemungkinan persahabatan kita itu akan bisa bertumbuh menjadi persahabatan yang luar biasa baiknya. Yang kedua, dari kisah ini, untuk membangun persekutuan yang penuh kasih, persahabatan tidak dipengaruhi oleh kepentingan. Persahabatan juga tidak dipengaruhi oleh keadaan. Walaupun Saul membenci Daud, itulah keadaan di istana saat itu, Yonatan tidak pernah mau dipengaruhi oleh itu. Banyak sekali yang menginang pertemanan sekarang ini dipengaruhi oleh keadaan. Ketika kita berteman dengan seseorang, pertemanan itu bisa bagus. Tapi begitu kita ada kena sedikit dengan salah satu keluarganya, maka persahabatan kita dengan dia bisa kacau. Tapi ini tidak terjadi kepada Yonatan dan Daud. Yonatan tidak pernah mau dipengaruhi oleh hubungan Saul bapaknya dengan Daud. Karena dia memang melihat tidak ada kesalahan Daud kepada bapaknya. Maka dia berani melawan arus. Dia bersahabat dengan Daud, orang yang paling dibenci oleh bapaknya, musuh nomor satu negara. Dan bayangkan Amang Inang, persahabatan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Bahkan persahabatan itulah yang mempengaruhi keadaan. Saking bersahabatnya Daud dengan Yonatan, akhirnya Daud tidak pernah bisa membenci Saul. Di samping dari dia menyadari Saul itu adalah orang urapan Tuhan. Jadi persahabatan itu yang mempengaruhi keadaan, bukan keadaan yang mempengaruhi persahabatan. Dan yang ketiga, saking indahnya persahabatan itu, pesan yang ketiga dari perikop ini kepada kita, seperti halnya Daud bersahabat dengan Yonatan, seperti halnya Yonatan menganggap Daud yang tidak ada apa-apanya itu sahabatnya, maka begitulah Yesus menganggap kita sahabatnya. Yesus menganggap kita sahabatnya, seperti Yonatan menganggap Daud sahabatnya. Kemudian kita bertanya, bagaimana mungkin aku bisa bersahabat dengan Tuhan? Karena persahabatan itu menerima baik dan buruk, saling menerima. Nah, apa keburukan Tuhan Yesus? Tidak ada keburukan Tuhan Yesus, yang ada hanya keburukanku. Mana mungkin aku bisa bersahabat dengan orang yang tidak ada keburukannya sama sekali? Yesus itu sempurna, aku tidak mungkin bersahabat dengan dia. Seperti itukah? Betul memang di satu sisi. Tapi di sisi lain Tuhan Yesus mengatakan, aku menganggapmu sahabatku. Maka jika kau ingin membalas kasih persahabatanku kepadamu, lakukanlah itu kepada saudaraku yang paling hina ini. Matius 25 ayat 40 mengatakan, segala sesuatu yang kau perbuat kepada saudaraku yang paling hina ini, kau sudah melakukannya untukku. Maka Yesus menganggap kita sahabatnya. Maka cara kita untuk membalas persahabatan Yesus adalah dengan menerima sesama kita manusia, apapun kekurangannya, apapun keberadaannya. Terutama orang yang paling hina itu, mari bersahabat dengan mereka tanpa melihat predikatnya. Maka ketika kita mau bersahabat dengan orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa untuk kita manfaatkan, tapi kita mau bersahabat dengan dia secara tulus, disitulah kita sudah menerima persahabatan Yesus. Dan disitulah jiwa kita sudah berpadu dengan jiwa Yesus, seperti jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud. Mari membangun persekutuan dengan hati yang
tulus seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan itulah topik minggu kita hari ini. Mari melihat dunia ini sebagai arena persahabatan yang indah, alih-alih sebagai arena permusuhan yang saling menghabisi satu sama lain. Kiranya persahabatan Yonatan dan Daud itu bisa terukir di hati kita. Bersahabatlah dengan setiap orang secara ikhlas, tanpa ada niat untuk memanfaatkan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak atas firman-Mu hari ini. Kami diajak untuk melihat persahabatan tulus dan ikhlas Yonatan dengan Daud. Tidak ada kepentingan Yonatan bersahabat dengan Daud, tidak ada. Dia putra mahkota, Daud hanya prajurit biasa. Tapi itu tidak menyurutkan mereka bersahabat. Dan pada akhirnya persahabatan itu terukir selamanya. Ketika Yonatan meninggal, Daud membuat ratapan yang indah. Ratapan yang akan dibacakan sampai akhir dunia ini, di mana setiap orang membaca ratapan itu, mereka akan mengenang persahabatan itu. Kebencian tidak akan pernah dikenang oleh dunia ini, tapi persahabatan yang indahlah yang akan dikenang selama-lamanya. Maka firman-Mu ini mengajak kami untuk memilih persahabatan dan menjauhkan iri hati dan kedengkian dalam diri kami. Karena persahabatan tidak membutuhkan itu sama sekali. Bahkan Daud tidak melupakan kebaikan Yonatan. Ketika Yonatan sudah meninggal, Daud menampung anaknya Mephiboset dan membuat dia tinggal di rumahnya dan melayani dia seperti Daud melayani Yonatan bapaknya. Begitulah kiranya kami Tuhan, dengan hati yang tulus ikhlas membangun persahabatan kepada siapapun Tuhan di dunia ini, tanpa melihat predikatnya, tanpa melihat jabatannya, tanpa melihat hartanya. Karena dengan persahabatan yang tulus, waktu tidak akan membuat dia lekang. Sampai kepada keturunan-keturunan kami pun, persahabatan itu akan terbentuk dengan indah. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Berikan kepada kami jiwa besar untuk bisa bersahabat, untuk bisa menerima kelebihan dan kekurangan setiap orang, dan buat kami Tuhan untuk bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya.
Tatangya koma peliata tuadopan di debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut selehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tamima sian nanilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parhasia kami pelianon, pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim, asalam hutadahami godang ni selolehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panisanami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho, di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna.